TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Buduah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyor dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, kisruh PBNU makin hari makin memanas, hingga kemudian Forum Komunikasi Ulama Jawa yang dipimpin oleh Gus Faris, saudara dari Gus Abbas Piliaksi, Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, memberikan mosi tidak percaya, kemudian mengancam apabila dalam 3 bulan tidak diselenggarakan MLB akan membentuk kepengurusan sendiri sebagai PBNU tandingan. Menolak munculnya Kiai Haji Miftahul Akhyar, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, dan Saifullah Yusuf dalam kepemimpinan hasil MLB. Untuk memastikan proses rekonsiliasi berjalan tulus dan bebas konflik kepentingan, Forum Kiai NU Jawa menilai bahwa ketiga tokoh tersebut sebaiknya tidak tampil kembali dalam struktur kepemimpinan PBNU hasil MLB. Sikap ini bukan bersifat personal, melainkan demi menjaga kondusivitas dan membuka kesempatan bagi munculnya kepemimpinan yang baru yang lebih kredibel, netral, dan diterima seluruh warga NU. Yang keempat, membentuk PBNU tandingan apabila MLB tidak digelar dalam 3 bulan. Apabila dalam waktu 3 bulan ke depan tidak ada kesepakatan dan tidak terselenggaranya MLB, maka Forum Kiai NU Jawa akan mengambil langkah-langkah darurat. Berupa pembentukan PBNU tandingan sebagai wadah konsolidasi NU kultural. Langkah ini ditempuh sebagai ikhtiar terakhir untuk menyelamatkan NU dari stagnasi konflik internal dan penyimpangan orientasi perjuangan. Kemudian yang kelima, mengundang tokoh-tokoh NU kultural untuk aktif dalam upaya penyatuan jamiah. Forum Kiai NU Jawa berkomitmen mengajak berbagai tokoh karismatik NU kultural, termasuk diantaranya Haji Roma Irama, serta sejumlah ulama dan budayawan yang memiliki legitimasi moral dan basis kultural luas. Kehadiran mereka diharapkan mampu memperkuat gerakan penyatuan di akar rumput dan mengembalikan NU sebagai kekuatan moral bangsa. Ini sudah bukan main-main, sedulur TV Al-Waha. Ini sudah bukan main-main. Kiai Haji Miftahul Akhyar, Gus Yahya Khalil Stakuf harus berpikir ulang, harus merespon apa yang diberikan atau apa yang distatementkan oleh Forum Komunikasi Ulama Jawa ini. Ini bukan main-main. Gus Faris dan ulama Jawa itu sedang tidak nakut-nakutin PBNU. Dalam hal ini Gus Yahya Khalil Stakuf dan Kiai Haji Miftahul Akhyar serta Gus Ipul. Ya, ini bukan main-main. Jadi Mbah Akhyar, Gus Yahya Khalil Stakuf, Gus Ipul, tolonglah, kalau Anda semuanya mempertahankan pendapat Anda masing-masing, maka lebih baik N semuanya.
Anda semuanya harusnya GN dari PBNU. Karena apa? Ini membuat malu PBNU. Kalian semuanya yang masih seperti itu, gara-gara bukan hanya masalah tambang, tetapi juga karena menjadi mukibin kabib itu kualat NU namanya, Mbah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya tidak sedang merendahkan panjenengan. Saya sebagai warga NU kultural yang ada di bawah sekali, dan mungkin nggak ada catatan apapun itu pastinya. Dan suara saya pun ini hanya suara rakyat jelata. Tetapi kalau melihat konflik yang terjadi saat ini di tubuh PBNU, kami warga NU biasa itu yang nggak rela, gerah rasanya. Saya nggak bisa menahan emosi untuk tidak berkata-kata. Makanya saya katakan ini, saya sampaikan ini. Mundur saja ketiga-tiganya. Seperti yang diancamkan oleh Forum Komunikasi Ulama Jawa, Kiai Jawa itu tadi. Kiai-kiai Jawa yang dipimpin oleh Gus Faris itu, mereka semuanya, beliau-beliau itu tidak main-main, Gus Yahya, Gus Ipul, Mbah Ahyar. Mereka tidak main-main. Bayangkan coba, andai kata 3 bulan ke depan ada PBNU tandingan, umat mau ikut mana? NU akan terbelah. NU betul-betul akan terbelah menjadi 2 bagian. Kita sudah dirusak oleh yang namanya Lutfi bin Yahya. Jatma Aswaja itu merusak NU. Jatman NU sudah terpecah menjadi 2. Orang NU sekarang ini sudah ada yang mengikut Jatman NU dan Jatma Aswaja. Sudah jadi 2. Apa nggak mikir? Di dalam Thorikoh aja sudah jadi ada 2. Ada yang ngakunya NU tapi Thorikohnya ikut Lutfi bin Yahya. Itu kan sudah beda jauh. Bena samawati was sumur, bor 1000 meter. Sudah beda jauh. Karena apa? Lutfi bin Yahya sudah tidak lagi sebagai orang NU, sebagai pengurus NU. Dia sudah keluar dari NU. Lah, pengikutnya orang-orang NU juga. Kemudian ada Jatman yang dipimpin oleh Mbah Halwani. Mereka tetap sebagai orang NU dengan Thorikohnya, Thorikoh Badan Otonom NU, Jatman. Ada juga tadi yang saya disebutkan di awal. Mengakunya NU tapi jamiah Thorikohnya ikutnya Lutfi bin Yahya. Itu kan sudah bikin kacau. Nah, ini lagi ada Forum Komunikasi Kiai Jawa mengancam akan mendirikan PBNU tandingan. Kami sebagai warga NU yang ada di desa, di akar rumput, mau ikut mana? Coba. Jadi Gus Yahya, Khalil Stakuf, Mbah Kiai Miftahul Ahyar, dan Gus Ipul, cobalah, jadilah panutan kami yang bijaksana. Kalau kalian tidak mau islah, lebih baiknya kalian mundur aja udah. MLB memang harus segera dilaksanakan. Ini tidak bisa menunggu sampai 2027. Terlalu lama. Nanti akan membuat luka-luka yang lebih besar apabila dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas dan penyelesaian yang menyehatkan Nahdlatul Ulama. Kami warga NU di desa-desa, itu nggak tahu apa-apa tentang manajemen. Taunya kami tahlil itu NU, nah manakib itu NU. Taunya kayak begitu di desa-desa. Lah terus kami yang ada di desa itu dimanfaatkan oleh pengurus-pengurus PBNU, didata namanya, di ini untuk kepentingan pengurus besar Nahdlatul Ulama dan segelintir-gelintir orang yang punya kepentingan untuk menghancurkan NU. Sudah jelas ini. Ini kalian semuanya gara-gara memakan sesuatu yang telah diharamkan oleh Bahsul Masail, itu kualat NU. Ya, Mbah Ahyar, tolong. Udah, kalian legowo saja. Daripada saling mempertahankan pendapat kalian, mempertahankan merasa pembenaran diri kalian masing-masing. Udah, merasa salah semuanya. Mundur saja semuanya. Gus Ipul,
Gus Yahya, Mbah Ahyar, nggak boleh lagi ada di PBNU. Bikin penyakit. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.